kita lanjut bab terakhir al-jawwal fawaiduhu wa adraruhu. Kali ini saya akan membacakan mufrodat-mufrodat yang berkaitan dengan al-jawwal, dengan handphone, fawaiduhu dan faedahnya, wa adraruhu dan bahayanya. Baik, seperti di awal sebelumnya ada mufradat al-asma dan al-af'al. Kalau untuk mufradat asma'nya di sini ada jawwalun, yaitu artinya ponsel. Jamaknya jawwalatun. Kemudian ada hatifun, artinya telepon. Jamaknya hawatifun. Kemudian ada dardasyatun, artinya obrolan. Jamaknya dardasyatun. Kemudian ada wasilatun yang artinya sarana, jamaknya wasail. Kemudian ada jihazun yang artinya perangkat, jamaknya ajhizatun. Kemudian ada khotun yang artinya garis, jamaknya khututun. Kemudian ada burjun yang artinya menara, jamaknya abrojun. Kemudian ada taroddudun yang artinya frekuensi, jamaknya taroddudatun. Kemudian ada tatbiqun yang artinya aplikasi, jamaknya tatbiqatun. Kemudian ada faidatun yang artinya manfaat, jamaknya fawaidu. Kemudian ada dororun, artinya bahaya, jamaknya adrorun. Kemudian ada bayanun, artinya data, jamaknya bayanatun. Ya. Kemudian ada ma'lumatun, artinya informasi, jamaknya ma'lumatun. Kemudian ada khobarun, artinya berita, jamaknya akhbarun. Kemudian ada sautun, jamaknya aswatun. Kemudian ada risalatun, artinya pesan, jamaknya rosail. Ada filmun yang artinya film, jamaknya aflamun. Kemudian ada video, artinya video, jamaknya videohatun. Videohatun. Kemudian ada al-mufradat al-af'al, itu mufradat yang berkaitan, yang artinya tentang pekerjaan. Ada jaro yajri, berjalan. Ada maksudnya berjalan di sini itu berjalan secara proses. Jadi misal kalau kita laptopnya atau ponselnya, gadgetnya kita ubah bahasa Arab, biasanya kalau kita mendownload, tulisannya itu jarit tahmil, artinya sedang mendownload, berjalan, masih proses dalam pendownloadan, seperti itu. Jadi jari situ berjalan, maksudnya konteksnya itu dalam proses. Biasanya kita kalau mendownload kan jari tahmil, sedang mendownload, proses mendownload, seperti itu ya. Kemudian ada ta'allama ya ta'allamu, yaitu belajar. Jadi ta'allama ya ta'allamu, ta'lim. Kalau ta'lim itu berarti pembelajaran. Kalau allama ya allimu baru mengajar. Makanya kalau pengajar itu mu'allim, kalau orang yang belajar itu muta'allim. Ada intasyara yang tashiru intisyaron, yaitu artinya menyebar. Kemudian ada sodako yasuru, yaitu benar atau jujur. Tapi di sini konteksnya untuk al-jawal maknanya benar. Jadi nanti ada khobar sodik, ada kabar yang benar. Kemudian ada ahmala yuhmilu. Ahmala yuhmilu di sini maknanya yaitu mengabaikan. Terus ada arsala yursilu, itu artinya mengirim. Kalau risalatan tadi surat,
Maka arsala itu mengirim. Hazafa yahzifu itu membuang. Kemudian ada intabaha yantabihu yaitu memperingatkan. Ada ikhtato yahtato yaitu berhati-hati. Kemudian ada ittaqo yattaqi artinya takut. Seperti biasanya yang kita kenal orang bertakwa adalah orang yang takut, orang yang maksudnya takut di sini itu sesuai konteksnya. Kalau orang yang bertakwa berarti orang yang takut untuk apa melakukan dosa atau berbuat maksiat kepada Allah dan dia senantiasa untuk melakukan kebaikan, melakukan perintah-perintahnya Allah. Tapi kalau nanti ittaqo yattaqi kaitannya dengan jawal, maka dia takut dalam arti nanti dia menjauhi bahayanya dan memanfaatkan faedahnya atau melakukan atau mengambil faedahnya dari jawal. Kalau wafaqa yuwafiqu artinya setuju, kemudian ada amila ya'malu artinya melakukan, ada tatallaba yatallabu yaitu mencari, kemudian ada sammama yusammimu yaitu menerapkan, tasmim maka penerapan seperti itu, iktabara ya'tabiru yaitu pengungkapan, ada istakhdama yastakhdimu yaitu penggunaan, ada sabbaba yusabbibu yang menyebabkan, ada ta'allaqo dan ta'allaku yang artinya berkaitan, kemudian ab'ada yubtidu artinya menjauhkan. Oke, tadi adalah mufrodat yang saya sebutkan di bab jawal bahwa itu wa adroruhu. Untuk selanjutnya yaitu khiwat. Untuk khiwat sendiri, saya di sini masih menggunakan metode membacakan dan menerangkan. Jadi perhatikan baik-baik karena terbatas oleh sarana, papan sarana dan tempat dan papan. Maka cukup kali ini saya bacakan dan saya terangkan. Di sini al-khiwar sini yang berkaitan dengan jawal itu wa adroruhu, ada sebuah percakapan tentang sekelompok mahasiswa di grup WhatsApp. Jadi di sini nanti ada yang namanya Agus, Ahmad, ada yang namanya Salma, Silma, terus ya 3 orang, ada Agus, Ahmad, dan Silma. Baik, saya bacakan terlebih dahulu kemudian saya beri makna. Hunaka majmu'atun, hunaka majmu'atun. Maksudnya di situ ada grup, ada kelompok mutakhorrijil madrasatis sanawiyati. Itu grup mutakhorrijin, orang yang sudah lulus madrasah sanawiyah lil WhatsApp, di grup WhatsApp. Jadi ada grup WhatsApp wisudawan atau orang yang sudah lulus madrasah sanawiyah. Wa min a'dha'iha Agus wa Ahmad Silma. Anggotanya yang di situ anggotanya termasuk ada Agus, Ahmad, dan Silma. Kemudian Agus wa Ahmad tolibani fi jami'atin ammatin ahliyatin. Agus dan Ahmad adalah dua murid di kampus swasta. Wasilma tolibatun jami'atin islamiyatin hukumiyatin. Sedangkan Silma dia adalah murid atau mahasiswa di kampus negeri, Islam negeri. Fata jadi darada satu bainahum an khobarin arsalahu Agus. Nah, di sini tajri tadi yang saya bilang, tajri sini berjalan ada sesuatu. Maksudnya
ada obrolan yang berlangsung. Tajri di sini bisa bermakna berjalan atau berlangsung, yaitu berjalan secara proses. Pada jilid darda satu, uh, obrolan ini berlangsung bainahum antara mereka an khobarin arsalahu Agus, dari berita yang dikirim oleh Agus. Jadi mereka ini sedang mengobrolkan berita yang dikirim oleh Agus di grup WhatsApp. Agus, di sini Agus berkata, "Dzalika khobarun virusi." Dzalika khobarun virusi. Agus berkata, "Itu juga berita virus." Jadi ini mengobrolkan tentang adanya berita virus. Kemudian Ahmad menanggapi, "Innahu khobarun kadzibun." Ahmad tidak percaya, maka dia berkata, "Innahu khobarun kadzibun." Itu berita bohong. Itu berita hoax. Kemudian Agus sebagai pengirim berita pun juga dia tidak bisa langsung percaya dengan apa yang diomongkan Ahmad, karena perlu juga pembuktian, adanya bukti yang diomongkan Ahmad ini dari mana dasarnya gitu. Min aina tadri, maka dia bertanya, min aina tadri, min aina tadri, dari mana kamu tahu? Kemudian Ahmad berkata, min fahsil waqi. Nah, min fahsil waqi. Fahsin ini bermakna memeriksa. Min fahsil waqi. Kalau dulu saya setiap setahun sekali ada namanya faksudam, jadi pengecekan darah untuk syarat perpanjang iqomah. Jadi kita diambil darahnya, sampelnya. Kalau kita memang terbebas dari hepatitis, maka kita tes kesehatannya lanjut dan kemudian bisa meneruskan proses pengurusan iqomah, perpanjang iqomah yang biasanya setahun sekali. Kalau tidak, ya maka bisa dideportasi karena penyakit hepatitis tadi itu tidak memperbolehkan kami untuk belajar di luar negeri, khususnya di Sudan. Jadi fahsun itu memeriksa, min fahsil waqi, dari memeriksa kenyataannya, realitanya. Waqi itu sesuatu yang terjadi, jadi sesuatu yang nyata. Kemudian Silma menjawab, labuddalana minat tahakkuki wa ta'akkudi min ayyi ma'lumatin qabla nashriha au qiyami biha. Jadi di sini Silma sebagai penengah antara Agus dan Ahmad yang sedang memperdebatkan bahwa berita ini benar atau tidak. Di sini Silma mengucapkan labuddalana. Labudda itu artinya wajib bagi kita, minat tahakkuki, untuk menyatakan atau tahakkuk ini benar nyatanya atau tidak, awit ta'aggudi atau dan wat ta'aggudi. Tahakkuk itu membenarkan pernyataan, wat ta'aggudi dan mencari. Kemudian Silma di sini sebagai penengah antara Ahmad dan Agus, dia berkata, labud dalana minat tahakkuki wa ta'akkudi min ayyi ma'lumatin qabla nashriha au qiyami biha. Jadi di sini Silma mengucapkan labud dalana, kita wajib minat tahakkuki wa ta'akkudi, untuk mencari pernyataan atau mencari pernyataan kebenarannya lah, mencari kebenaran, wa ta'akkudi dan penguat, min ayyi maklumatin, dari berbagai maklumat, dari berbagai informasi. Jadi seperti yang tadi mufradat awal, maklumat itu informasi. Jadi kita menurut Silma mengecek kabar
berita ini benar atau salah, kita harus mencari kebenarannya itu dan mencari apa ya, sumber yang kuat dari beberapa dari informasi manapun, min ayyi maklumat, dari informasi manapun, qabla nasriha, sebelum kita mengesernya, sebelum kita menyebar, au qiyami biha, atau kita benar-benar menguasai atau memahami maklumat tadi itu yang akan kita share itu. Jadi perlunya apa ya, sharing sebelum kita sharing. Kemudian Ahmad di sini berkata, sodakti, kamu betul, kamu benar. Wayam bagilana an-nuhmila ayya khobarin kadibin. Seharusnya, sejatinya kita mengabaikan apapun berita hoax. Wala nursilahu ilal akhirin. Dan juga kita tidak boleh mengesernya ke orang lain. Kemudian Agus berkata seperti ini, idan sa'akhtifuhu min hadhil majmu'ati wa min hatifi. Di sini Agus merasa bersalah. Kemudian dia berkata, saya akan menghapus berita ini min hadhil majmu'ah, dari grup WhatsApp, wa min hatifi, dan dari menghapusnya dari telepon genggamku. Kemudian Silma berkata, ahsanta, bagus, baik Agus. Yajibu alaina al-ikhtiyatu fi istiqdamil hawatifil al-mahmulati. Wajib bagi kita untuk berhati-hati fi istiqdamil hawatifi, dalam menggunakan hawatifil mahmulati, menggunakan telepon genggam. Ahmad kemudian berkata, inni uwafik al-jawwal lahu adurarun wa salbiyatun kama anna lahu fawaida wa ijabiyat. Kemudian Ahmad di sini setuju, ini uwafik, saya setuju, sungguh saya setuju. Al-jawwal lahu adrar, jawwal ini, HP ini memiliki banyak bahaya, wasalbiyatun, dan sisi negatif. Kama anna lahu fawaida wa ijabatin, seperti halnya dia juga mempunyai manfaat yang banyak dan hal positif. Kemudian Silma menjawab, ajib, ajib. Di sini ajib adalah bentuk ekspresi atau keren, kayak gitu, keren. Karena yang diomongkan Ahmad tadi benar-benar apa, sebuah minded atau sebuah pikiran yang benar. Ajib, benar, keren. Nadrun mutakamilun, sebuah pandangan yang sempurna. Jadi di sini Silma memuji cara berpikir Ahmad yang apa, open minded, yang dia terbuka sekali bahwa oke, jawwal ini, handphone ini memang banyak mandorotnya, banyak bahayanya, banyak negatifnya, tapi juga dia mempunyai sisi positif juga. Dia mempunyai sisi positif dan juga mempunyai manfaat juga. Jadi tidak bisa kita mengesampingkan handphone ini, karena handphone ini mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif yang harus kita pintar memilih, kita pintar menyaring sebelum kita sharing, sebelum kita ambil informasi dari HP itu tadi. Pentingnya sharing sebelum sharing. Baik, terakhir ada jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Yaitu apa jumlah ismiyah? Kullu jumlatin tubda'u bi ismin. Yang namanya jumlah ismiyah itu
semua jumlah yang diawali dengan isim, yaitu apa? Ada mubtada dan khobar atau inna wa khobaru inna. Inna wa ismuha wa khobaruha. Inna dan isimnya inna wa khobaruha dan khobarnya inna. Kemudian ada jumlah fi'liyah, yaitu semua jumlah yang didahului oleh fi'il seperti fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Seperti di sini contohnya, jumlah ismnya ada zalika khobarun fairusiyun. Zalika di sini menjadi isimnya apa? Zalika di sini menjadi mubtada, kemudian khobarun fairusiyun menjadi khobar. Berarti zalika khobarun fairusiyun adalah jumlah ismiyah karena dia diawali dengan isim. Kemudian ada contoh jumlah fi'liyah, seperti jarotit dardashatu abrol WhatsApp. Jarotit dardashatu abrol WhatsApp. Jarot di sini adalah fi'il, dardashatu kalimat fa'il. Maka jarot dardashatu abrol WhatsApp ini adalah jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il, yaitu lafaz jarot. Kemudian ada ad-dardashatu sebagai fa'il. Kemudian ada abrol WhatsApp sebagai pelengkap, yaitu media WhatsApp. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.